Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Mailinda, NIM 2021050101023, Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Jadi, di sini saya akan memaparkan rangkuman makalah dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Berikut rangkuman makalah kelompok 1 yang berjudul Pengantar Akuntansi dan Perusahaan. Sifat dasar perusahaan dan akuntansi. Pengertian perusahaan. Usaha atau perusahaan menurut Warren et al. Adalah suatu organisasi dengan sumber daya dasar atau input, seperti bahan baku dan tenaga kerja, digabung dan diproses untuk menyediakan barang atau jasa atau output untuk pelanggan. Pengertian akuntansi. Akuntansi menurut Bahri adalah seni pencatatan, penggolongan, pengiktisaran, dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi dan berdasarkan standar yang diakui umum. Jenis-jenis usaha. Usaha jasa, menyediakan jasa untuk pelanggan. Usaha dagang, menjual produk yang diperoleh dari pihak lain ke pelanggan. Usaha manufaktur, mengubah input dasar menjadi produk yang dijual kepada pelanggan. Bentuk-bentuk perusahaan. 1. Perusahaan perseorangan. 2. Perusahaan persekutuan. 3. Perusahaan firma. 4. Perusahaan komanditer. 5. Perseroan terbatas. 6. Koperasi. Prinsip akuntansi. 1. Kontinuitas usaha, kesatuan usaha, periode akuntansi, kesatuan pengukuran, bukti yang objektif, pengungkapan sepenuhnya, konsisten realisasi. Setelah tadi rangkuman makalah kelompok 1, sekarang kita lanjut ke rangkuman makalah kelompok 2 yang berjudul Menganalisis Transaksi. Pengertian menganalisis transaksi. Analisis transaksi merupakan kegiatan yang penting dalam tahapan akuntansi. Analisis digunakan untuk mengetahui pengaruh dari transaksi terhadap akun-akun sehingga membentuk persamaan dasar akuntansi. Menurut KBBI, transaksi adalah persetujuan jual-beli dagangan antara pihak pembeli dan penjual. Jenis-jenis transaksi. 1. Transaksi dengan pemilik. Terjadi pada awal pendirian berupa akun modal prive. 2. Transaksi dengan pelanggan. Terjadi pada penjual barang atau jasa kepada pelanggan. 3. Transaksi dengan kreditor, berupa penarikan pinjaman dan transaksi pelunasan pinjaman. 4. Transaksi dengan pemasok, digunakan untuk membeli bahan baku, pembelian produk atau barang dagangan, retur pembelian dan transaksinya. 5. Transaksi dengan penyedia nilai tambah, terjadi antara perusahaan dengan pihak lain yang memberikan nilai tambah kepada produk atau jasa perusahaan. Selanjutnya kita beralih ke rangkuman makalah kelompok 3 yang berjudul Proses Penyesuaian. Pengertian jurnal penyesuaian adalah proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Proses penyesuaian adalah suatu analisis dan pemutakhiran akun-akun pada akhir periode sebelum laporan keuangan disiapkan. Ayat jurnal yang memutakhirkan saldo akun pada akhir periode akuntansi disebut ayat jurnal penyesuaian. Karakteristik proses penyesuaian. 1. Proses periode akuntansi. Masa ekonomis atau umur perusahaan dapat dibagi-bagi ke dalam periode waktu, misalnya bulanan, triwulan, semesteran, 1 tahun. Akuntansi berbasis akrual. Pengakuan dan pencatatan dilakukan pada saat terjadinya transaksi, bukan pada saat uangnya diterima. 3. Konsep pengakuan pendapatan. Konsep akuntansi yang dilakukan untuk mengakui pendapatan. 4. Konsep biaya atau beban. Konsep akuntansi yang dilakukan untuk mengakui adanya beban atau biaya bersamaan dengan pengakuan pendapatan. Jenis akun yang memerlukan penyesuaian. 1. Beban dibayar di muka. 2. Pendapatan diterima di muka. 3. Beban yang masih harus dibayar. Fungsi jurnal penyesuaian. 1. Agar pada akhir periode akun real yaitu harta
2. Setiap perkiraan saldo real. 3. Menghitung setiap perkiraan nominal. 4. Agar akun-akun normal. Contoh akun-akun yang memerlukan jurnal penyesuaian. 1. Sewa dibayar di muka. 2. Beban gaji. 3. Piutang usaha. 4. Sewa diterima di muka. 5. Beban dibayar di muka. 6. Pendapatan diterima di muka. Mari kita lanjut ke rangkuman makalah kelompok 4 yang berjudul Menyelesaikan Siklus Akuntansi. Siklus akuntansi adalah suatu proses pembuatan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode tertentu. Transaksi usaha adalah kejadian yang dapat mempengaruhi posisi keuangan dari suatu badan usaha dan juga sebagai hal yang wajib untuk atau nota-nota dari bank, bukti pengiriman atau penerimaan barang. Isi perkiraan neraca adalah nilai sisa akhir dari daftar permanen, yaitu catat. Bukti-bukti asli yang dapat mendukung setiap terjadinya transaksi antara lain 1. Kwitansi. 2. Faktor penjualan atau pembelian. 3. Bukti-bukti lain. Perkiraan neraca, aktiva, kewajiban, dan modal. Jurnal adalah suatu catatan kronologis dari transaksi entitas. Jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menempatkan pendapatan pada periode di mana pendapatan tersebut dihasilkan dan beban pada periode di mana beban itu terjadi. Jurnal penutup ialah ayat jurnal yang memudahkan nilai sisi pendapatan, beban, dan pengambilan pribadi dari masing-masing perkiraan ke dalam perkiraan modal. Kita lanjut ke rangkuman makalah kelompok 5, yaitu akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang. Secara umum, akuntansi perusahaan dagang tidak berbeda dengan akuntansi perusahaan jasa. Namun, dalam perusahaan dagang terdapat transaksi dan akan khusus yang berkaitan dengan transaksi pembelian dan penjualan barang dagang. Perusahaan dagang. 1. Perusahaan dagang besar yaitu grosir. 2. Perusahaan dagang kecil yaitu pedagang eceran. Ciri khas dalam perusahaan dagang. 1. Usaha yang dilakukan. 2. Kegiatan akuntansinya. Perusahaan dagang berdasarkan produk yang diberdayakannya. 1. Perusahaan barang baku yaitu benang, kain, dan lain-lain. 2. Perusahaan barang jadi seperti buku, kalkulator, dan lain-lain. Perusahaan dagang berdasarkan jenis konsumennya. 1. Perusahaan dagang besar. 2. Perusahaan dagang perantara. 3. Perusahaan dagang pengecer. Siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang adalah proses pembuatan laporan keuangan pada sebuah perusahaan dagang dalam periode tertentu. Akun-akun perusahaan dagang. 1. Akun pembelian. 2. Akun penjualan. 3. Akun potongan pembelian. 4. Akun potongan penjualan. 5. Akun retur pembelian. 6. Akun retur penjualan. 7. Akun biaya angkut. 8. Akun biaya pengirim. 9. Akun persediaan. 10. Akun utang dagang. 11. Akun piutang dagang. 12. Akun harga pokok penjualan. Selanjutnya yang terakhir yaitu rangkuman makalah kelompok 6 tentang persediaan. Dalam menentukan kuantitas persediaan, perusahaan melakukan 2 cara yaitu 1. Melakukan pemeriksaan fisik persediaan. 2. Perusahaan melakukan pemeriksaan fisik pada akhir periode. Pada akhir periode akuntansi, minimum order quantity atau MOL adalah minimal pembelian yang diberlakukan oleh pihak penjual. Fungsinya untuk pengendalian jumlah stok, menjaga agar tidak ada barang slow moving, dan mengendalikan stok penjual yang berani membeli langsung dari pabrik.
otomatis memiliki banyak stok barang dan meningkatkan laba perusahaan. Cara menentukan barang yang sedang dalam transit dengan cara mencatat nilai barang yang keluar. Dalam menentukan kualitas persediaan, perusahaan melakukan dua cara, yaitu 1. Melakukan pemeriksaan fisik persediaan. 2. Menentukan kepemilikan barang. Efek jika perusahaan kekurangan persediaan ialah perusahaan tidak bisa mengendalikan permintaan konsumen. Demikianlah pemaparan hasil rangkuman dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Semoga rangkuman ini dapat memenuhi nilai UTS saya dengan mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Imran SE MAK. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pemaparan ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.